Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput dari Sistem Informasi SI20C. Kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang konsep memori dan struktur memori. Kali ini saya akan membahas konsep memori dan struktur memori. Apa sih yang dimaksud dengan konsep memori dan struktur memori tersebut? Mari kita simak yang berikut. Memori. Memori, apa sih arti dari memori? Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage atau komputer memori atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi. Saat menggunakan komputer, memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit itu tersebut. Dan adapun data atau informasi yang disampaikan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jika ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itu, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen atau tetap, media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Berikut di bawah ini beberapa jenis memori fisik atau internal, yaitu diantaranya RAM atau Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, dan SRAM, Statistic Random Access Memory, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi, tapi kita akan membahas sedikit penjelasan tentang memori. Memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat dalam kotak. Poin pertama, pengkodean. Pada tahap awal informasi-informasi yang diterima terlebih dahulu diberi kode atau tanda atau pengelompokan. Dan yang kedua, penyimpanan. Setelah informasi tersebut diberi kode, kemudian diteruskan ke tempat penyimpanan. Di tempat penyimpanan informasi akan bertahan di dalamnya sampai suatu saat dibutuhkan untuk dimunculkan kembali. Yang ketiga, pemanggilan kembali. Pada tahap ini, informasi yang telah disimpan dan dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Walaupun tidak semua informasi yang diterima dan disimpan dapat dipanggil kembali karena sebagian atau bahkan semua informasi yang disimpan dapat hilang atau tertutup oleh informasi yang lainnya. Struktur memori. Yang poin pertama dari struktur memori itu tersebut ialah sensory storage atau memori sensoris atau sensory register. Ialah bagian ini merupakan tempat pertama yang dilalui, yaitu organ penerima informasi yang terdiri dari panca indera manusia. Tahap ini, semua informasi akan diterima oleh panca indera. Yang poin kedua, short-term memory. Short-term memory merupakan tempat penyimpanan sementara informasi yang telah diterima oleh sensory storage. Informasi-informasi yang ada pada storage memory tidak akan bisa bertahan lama. Yang poin terakhir, long-term memory. Informasi yang telah sampai pada short-term memory akan diteruskan ke long-term memory. Tetapi hanya sebagian kecil saja dari informasi yang diterima bisa sampai ke long-term memory. Informasi yang ada di long-term memory inilah yang nantinya akan dapat dimunculkan kembali sebagai suatu pengetahuan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.